Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adikku semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini di awal tahun 2024 kita kembali mengadakan bincang Sabtu yang akan membahas seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Bersama saya insya Allah Arifin dalam kurun waktu 60 menit ya, atau 1 jam kita akan sama-sama mengikuti perbincangan seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan ini sifatnya dibuka untuk 2 arah. Jadi bagi Bapak Ibu nanti yang ingin bertanya dipersilahkan dengan membuka mikrofonnya atau juga dengan mengetik di kolom komentar. Nanti insya Allah apa yang bisa saya jawab akan kami jawab insya Allah. Dan untuk memulai bincang Sabtu ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan manfaat dari pertemuan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, bunda, saudara-saudariku, adik-adikku yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada tahun 2024 ini kami Darul Arifin mulai membuka kembali pendaftaran untuk para calon siswa dan siswi yang pendidikan di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi alhamdulillah sudah beberapa tahun Darul Arifin membuka pendaftaran, kemudian memberangkatkan, kemudian melakukan proses pemberkasan hingga bimbingan sampai ke Kairo dan menyediakan fasilitas asrama bagi para buah hati kita selama berada di Kairo Mesir, di mana selama berada di asrama para siswa dan siswi didampingi oleh para musyrif dan musyrifah yang berada di asrama khusus untuk santri-santri Darul Arifin. Dan alhamdulillah saat ini Darul Arifin telah memiliki ada 3 gedung ya, 3 gedung yang kita gunakan sebagai asrama di Kairo bagi para pelajar yang menuntut ilmu di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir, yaitu 1 gedung untuk wanita dan 2 gedung untuk laki-laki. Dan insya Allah tahun ini insya Allah kita akan juga mengadakan keberangkatan ke Kairo Mesir di bulan Agustus dan September 2024. Jadi ini menyesuaikan dengan kebijakan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Kairo, bahwa bagi pelajar Ma'had yang ingin melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Azhar itu proses rekomendasinya baru akan diproses di bulan September dan Oktober. Oleh sebab itu para santri kami rencanakan keberangkatannya di bulan Agustus dan September. Walaupun demikian, terasa memang agak panjang ya. Kalau dilihat dari bulan Januari ke Agustus masih cukup panjang waktunya. Akan tetapi kalau dilihat tahapan-tahapannya, ternyata cukup memakan waktu yang lama. Karena kalau saat ini proses visa tidak bisa lagi menggunakan visa selain visa pelajar. Kalau beberapa tahun kemarin, semua para pelajar yang akan melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir itu bisa menggunakan visa apapun. Ya, akan tetapi mulai 2 tahun belakangan, khususnya dari Darul Arifin, hanya memproses visa bagi anak-anak yang akan terbang ke Kairo dengan menggunakan visa pelajar.
dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang cukup lama, kisarannya antara 2 bulan sampai 4 bulan. Jadi karena lama itu pun, dan lagi untuk proses visa pelajar itu tidak hanya terpaku di proses tersebut, akan tetapi juga nanti akan menyangkut pengurusan rekomendasi di Kemenak Pusat, di Kemenak Daerah, dan seterusnya. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas seputar tahap pendaftaran, kemudian pengumpulan berkas, kemudian hingga keberangkatan para pelajar ke Kairo, Mesir. Jadi alhamdulillah pada saat ini sudah terkumpul beberapa santri yang akan kami proses ya. Sudah kisaran 50% dari kuota yang tersedia, dan insya Allah mulai siang nanti kita akan khusus bagi para wali santri, wali siswa yang akan melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Azhar, itu sudah akan dimulai koordinasi pemberkasan dilakukan dari saat ini. Artinya tidak perlu menunggu Ananda lulus dulu, kecuali kita masih kurang yakin kalau anak kita lulus ya. Tapi insya Allah sih selama ini pendidikan anak-anak kita di Indonesia khususnya itu berjalan cukup lancar. Artinya tidak kemungkinan untuk tidak lulus tuh hampir-hampir tidak ada begitu. Maka kalau misalnya seperti itu, bagi para calon wali siswa itu bisa mulai mendaftarkan. Karena kalau proses pendaftarannya dilakukan setelah kelulusan di sekolah asalnya, maka tidak akan terburu itu proses visanya, proses rekomendasi di Kemenak Daerah, proses rekomendasi di Kemenak Pusat gitu, dan seterusnya. Karena kalau dari proses kelulusan, kemudian hingga keberangkatan, kalau kita menunggu prosesnya itu setelah lulus, maka tidak akan keburu ya. Jadi akan lebih baik jika sudah fix untuk keberangkatannya ke Kairo, sudah niatnya sudah bulat, sudah mantap, ya Bismillah tawakkaltu ala Allah, sudah didaftarkan agar proses pemberkasannya sambil menunggu Ananda selesai di sekolah akhirnya di Indonesia, itu bisa berjalan proses pemberkasan sejak visa pelajarnya, kemudian pengantar dari sekolah sampai pengurusan rekomendasi baik di Kemenak Daerah maupun di Kemenak Pusat. Jadi artinya tidak menunggu kelulusan. Saya kira ini juga hampir sama dengan sekolah-sekolah di tempat lain ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bahwa proses pendaftaran itu bisa dilakukan sebelum Ananda lulus dari sekolah sebelumnya. Nah, kemudian cukup banyak pertanyaan yang masuk, apakah Ananda itu membutuhkan ijazah saat mendaftar? Jawabannya tidak. Ya, maka kalau dilihat di Google Form yang dimiliki oleh Darul Arifin, ada lampiran yang harus diisi, akan tetapi khusus masalah ijazah itu bisa di skip ya, atau bisa dilewati. Karena memang sebenarnya proses pendaftaran di Ma'had Al-Azhar itu pada dasarnya tidak membutuhkan ijazah. Ya, ijazah itu hanya diperlukan pada saat pengurusan di Kemenak Pusat, di Kemenak Daerah, juga di KBRI, dan itu bisa disusulkan nanti. Artinya bagi Ananda yang saat ini masih berada di kelas 6 SD atau di kelas 3 SMP sederajat, atau di kelas 3 SMA atau aliyah ya, atau SMK dan seterusnya, itu sudah bisa mendaftarkan tanpa harus menunggu ijazah yang keluar di kelas akhirnya itu ya. Atau apabila sudah memiliki ijazah sebelumnya, misalnya Ananda saat ini duduk di kelas 9, maka bisa melampirkan ijazah sebelumnya yaitu di kelas 6. Apabila Ananda saat ini berada di kelas 12, maka Ananda bisa melampirkan ijazah
di kelas 9 dan seterusnya. Nanti pada saat sebelum keberangkatan, setelah terbit ijazah yang terbaru, itu insya Allah bisa diupdate ya, bisa diupdate pemberkasannya. Agar apa? Agar pendaftarannya tidak perlu menunggu ijazah yang terbaru karena memang belum dibutuhkan. Nah, kemudian setelah proses pendaftaran dilakukan, apa yang berikutnya? Yang berikutnya adalah pengumpulan berkas lanjutan. Jadi karena pendaftaran itu hanya membutuhkan formulir, kemudian KTP orang tua, kemudian kartu keluarga, akte lahir, kemudian foto, sudah itu saja. Ya, kalau ada ijazah boleh ijazah, kalau ada paspor boleh paspor. Kalau belum nanti bisa disusulkan. Nah, kemudian sama DP-nya. Nah, kemudian setelah proses pendaftaran dilakukan, nanti akan ada koordinasi lanjutan berkas apa saja yang harus dikumpulkan gitu. Nah, disitulah nanti akan intensitas koordinasi antara Darul Arifin, tim Darul Arifin dengan wali siswa itu akan berjalan lebih intensif ya terkait dengan pemberkasan tadi. Pemberkasan itu seperti pembuatan paspor itu nanti dilakukan bisa setelah mendaftar. Karena pembuatan paspor itu akan dibutuhkan ketika mulai dilakukannya proses rekomendasi. Rekomendasi di Kemenak pusat dan di Kemenak daerah. Jadi setelah proses paspor, nanti paspornya dilakukan di mana? Di daerah masing-masing. Karena paspor adalah dokumen pribadi, laksana KTP ya. Kalau di domestik di Indonesia itu kan kita harus punya KTP. Kalau tanda pengenal internasional di luar Indonesia kita harus memiliki paspor. Dan paspor itu dibuat di imigrasi terdekat di tempatnya masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang tinggalnya di timur misalnya entah di Papua, entah di Sulawesi, yaitu bisa dilakukan di sana. Bagi yang di Jawa Barat juga bisa dilakukan di imigrasi Jawa Barat. Bagi yang di Jawa Timur dan seterusnya seperti itu. Jadi tidak diproses di Darul Arifin. Karena nanti kalau prosesnya di Darul Arifin justru akan lebih memakan biaya yang lebih tinggi. Karena Anda harus ke kantor Darul Arifin. Jadi alangkah baiknya bisa diproses di daerah masing-masing. Nah, kemudian setelah paspor, maka yang diperlukan adalah dokumen-dokumen seperti surat pengantar dari sekolah asal. Kemudian itu ada formatnya nanti, bisa nanti dicek di websitenya Darul Arifin di bagian informasi. Di situ ada contoh surat pengantar dari sekolah. Nah, kemudian setelah itu ada ayah bunda nanti akan diminta untuk datang ke Kemenak daerah terdekat. Baik itu di terdekat sesuai dengan tempat tinggal Ananda atau terdekat dari tempat sekolahnya Ananda. Nanti bisa dilakukan proses permohonan rekomendasi dari Kemenak daerah. Kemudian setelah itu baru dikirim ke Darul Arifin, kemudian kami proses di Kemenak pusatnya, kemudian proses visa pelajarnya, karena nanti visa pelajar akan menunggu paspor juga. Nah, setelah itu dan seterusnya sampai proses pemberkasan selesai, pengumpulan berkas selesai, nanti tahap berikutnya adalah proses pembekalan. Proses pembekalan ini lebih menyangkut pada persiapan atau bimbingan bahasa Arab untuk persiapan ke Kairo. Jadi ada beberapa wali siswa yang bertanya, anak saya tidak bisa bahasa Arab gitu. Nah, kalau Ananda sudah bisa untuk membaca Al-Quran, itu menjadi bekal yang insya Allah cukup ya. Yang terpenting adalah semangat Ananda untuk ingin belajar di Al-Azhar Kairo Mesir. Karena nanti ketika proses pengumpulan berkas sudah selesai, nanti akan ada proses bimbingan belajar bahasa Arab yang diadakan oleh Darul Arifin. Nah, biasanya kapan? Biasanya antara 3 bulan atau 2 bulan sebelum keberangkatan ke Kairo. Setelah proses pembekalan tadi selesai, maka yang terakhir adalah proses persiapan keberangkatan ke Kairo. Nanti setiap tahapan demi tahapan akan ada arahannya, baik melalui Zoom seperti ini, atau melalui telepon atau WhatsApp. Nah,
persiapan-persiapan itu nanti akan dibahas soal apa saja yang harus dibawa, kemudian baik itu dokumennya ataupun pakaiannya ataupun barang-barangnya, kemudian kondisi cuaca di sana itu akan dijelaskan pada saat proses persiapan keberangkatan, termasuk berangkatnya tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana, kemudian proses perjalanan dari Jakarta ke Kairo, sampai di Kairo nanti akan dilakukan penjemputan sampai ke asrama dan proses pemberkasan selama berada di Kairo ketika baru kedatangan di kota Kairo, Mesir. Jadi tahapan demi tahapan itu akan dilalui setelah proses pendaftaran berjalan. Jadi kalau bagi siswa-siswi yang sudah mantap untuk berangkat ke Kairo, untuk melanjutkan pendidikannya, itu bisa proses pendaftaran terlebih dahulu, kemudian nanti ada tahapan demi tahapan yang akan dilalui sampai Ananda terbang. Itu adalah sekelumit tentang tema kita pada hari ini. Bagi ayah bunda, adik-adikku, saudara-saudariku yang ingin bertanya, boleh silahkan bertanya di kolom komentar, atau bisa dibuka mikrofonnya agar bisa dijawab apabila saya bisa menjawabnya ya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sekali lagi, bagi yang ingin bertanya, silakan dibuka mikrofonnya atau bisa diketik di kolom komentar ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Paspor paling lambat kapan? Untuk paspor, Pak, lebih cepat lebih baik, Pak. Tapi kalau paling lambat itu bisa di kisaran bulan Maret ya. Maret insya Allah masih bisa. Gitu. Tapi memang proses paspor itu adalah awal untuk melanjutkan proses-proses berikutnya. Artinya nanti ketika paspor belum ada, maka tahapan-tahapan seperti pengurusan rekomendasi di Kemenak Pusat terutama itu tidak dapat dilakukan. Karena nanti ada kolom paspor yang harus diisi, kemudian juga harus ada scan paspor yang harus dilengkapi sebagai persyaratan masuk ke Kemenak Pusat. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Boleh dibuka mikrofonnya? Ananda masih di pesantren, nunggu bulan Ramadan. Ya, boleh insya Allah. Jadi, bagi Ananda yang masih berada di pesantren, itu pastinya akan menunggu liburan. Dan liburan itu diharapkan bisa menjadi momen untuk foto paspor ya. Jadi, usahakan betul ketika Ananda sudah berada di rumah, itu bisa dilakukan proses paspornya. Boleh insya Allah. Jadi setelah Anda berangkat dari pesantren untuk kembali ke rumah masing-masing, itu boleh dilakukan proses paspor. Ada lagi yang mau ditanya? Ada. Silakan Pak. Nanya apa ya? Tak ada yang awal ikutnya. Buya, kalau dari SMA ingin lanjut kuliah di Al-Azhar, apakah dalam mengurus berkasnya Darul Arifin akan membantu? Apakah untuk kuliah pendidikannya bayar atau tidak, Buya? Terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, sejak beberapa tahun belakangan untuk ijazah yang tidak muadalah di Al-Azhar, ya, maka apalagi untuk ijazah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ya, SMA, kemudian SMK, kemudian paket C. Nah, apabila ingin melanjutkan atau masuk ke Universitas Al-Azhar, itu jalurnya hanya melalui ma'had ini. Jadi Ananda harus nanti masuk ke ma'had dulu beberapa saat,
kemudian setelah itu baru bisa masuk ke Universitas Al-Azhar. Nah, untuk masuk ke Universitas Al-Azhar itu nanti tidak bisa menggunakan ijazah yang dibawa dari Indonesia. Jadi ijazah SMA itu tidak bisa untuk mendaftar di Universitas Al-Azhar. Maka Ananda harus mendapatkan ijazah yang dikeluarkan oleh Ma'had Al-Azhar terlebih dahulu. Nah, ijazah Ma'had itulah yang akan digunakan untuk masuk ke Universitas Al-Azhar. Dan keistimewaannya ketika Ananda mendaftar di Universitas Al-Azhar dengan menggunakan ijazah Ma'had, maka tidak ada tes masuk, tidak ada seleksi masuk. Jadi langsung di tahun yang sama ketika lulus di Ma'had, kemudian lanjut S1 sudah tanpa mengikuti karantina daurah atau daurul lughoh, kemudian tidak perlu kembali ke Indonesia, jadi langsung dari Kairo langsung melanjutkan ke Universitas Al-Azhar tanpa tes lagi. Nah, apakah dibantu oleh Darul Arifin? Bisa, insya Allah dibantu. Karena cukup banyak anak-anak yang sudah tamatan SMA, yang tamatan aliyah bahkan ada beberapa anak yang sudah usianya di atas 20 tahun, itu apabila ingin masuk ke Universitas Al-Azhar, nanti kita proses melalui jalur Ma'had tadi. Gitu ya. Nah, kemudian untuk pendidikan di Ma'had Al-Azhar atau di Universitas Al-Azhar, apakah berbayar? Jawabannya adalah gratis. Selama ini, alhamdulillah, yang berlaku semua para pelajar dan mahasiswa yang belajar di Universitas Al-Azhar atau belajar di Ma'had Al-Azhar atau bahkan di Dirosah Khosoh itu tidak berbayar alias gratis. Ya, bahkan di Ma'had itu dan di Dirosah Khosoh buku-buku pelajaran dibagikan oleh Al-Azhar secara gratis atau cuma-cuma. Kalaupun ada pembayaran, ya baik ya, terutama di universitas itu sifatnya sedikit sekali, jumlahnya sedikit. Seperti kita pembayaran apa ya? Pembayaran administrasi atau materi gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi secara global bahwa biaya yang dikeluarkan bagi para pelajar dan mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan di Kairo Mesir di Al-Azhar yang dikeluarkan hanya untuk biaya keberangkatan dan biaya hidup dalam bentuk biaya asrama tadi. Begitu. Adapun pendidikannya atau sekolahnya itu gratis. Berarti kalau dari Ma'had Al-Azhar bisa lanjut ke perguruan tinggi Al-Azhar? Bisa, sangat bisa. Dan itu mendapatkan prioritas. Karena Ma'had Al-Azhar itu milik Al-Azhar. Bukan milik rekanan ya, bukan milik orang lain atau lembaga lain kemudian rekanan dengan Al-Azhar, bukan. Tapi Ma'had Al-Azhar memang khusus, memang milik Al-Azhar. Adapun Darul Arifin itu memfasilitasi untuk proses pendaftarannya, keberangkatannya, hingga memfasilitasi asramanya. Karena Ma'had Al-Azhar itu tidak menyediakan asrama. Jadi ini menjadi komitmen Darul Arifin dengan pihak KBRI bahwa setiap anak yang kita berangkatkan ke Kairo itu wajib disediakan asrama atau tempat tinggal yang di dalamnya ada pendampingan para musyrif dan musyrifah. Gitu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ini mau tanya sedikit Buya. Anak saya kebetulan sedang libur ada di rumah. Baik. Besok waktu masuknya saya tunda dulu masuknya karena jadwal pembuatan paspornya pas di tanggal 18 nanti. Oh baik Pak. Yang ingin saya tanyakan seperti yang sebelum-sebelumnya, apakah nanti ada lagi tes bahasa di Jakarta Buya? Ya, baik. Masalah tes bahasa, ada namanya placement test ya. Placement test itu lebih ke arah tes untuk melihat kemampuan bahasa Arab masing-masing calon pelajar. Kalau tahun-tahun kemarin bahasa atau placement test dilakukan di Kairo langsung. Akan tetapi mulai kemarin tahun 2023 ini keberangkatan 2023 baik di bulan Agustus, September dan Oktober itu tes bahasanya dilakukan di Indonesia. Nah, karena ini memang kami waktu itu meminta memang dari ke Al-Azhar untuk diberikan kemudahan untuk mengadakan placement test di Jakarta sebelum keberangkatan. Adapun untuk tahun ini 2024 kami belum tahu Pak, apakah nanti akan diperbolehkan kembali untuk mengadakan placement test di Indonesia
atau memang harus di Kairo. Tapi rencananya insya Allah kalau memang disetujui oleh pihak Al-Azhar, kita akan kembali melakukan placement test di Indonesia sebelum keberangkatan. Karena ternyata manfaatnya cukup besar. Karena yang pertama dari memangkas waktu ya, memangkas waktu Ananda ketika Ananda sudah, kalau tahun-tahun sebelumnya, ketika Ananda sudah berada di Kairo, kemudian lakukan pemberkasan lanjutan, nah, nanti setelah pemberkasan lanjutan itu, Ananda harus menunggu waktu biasanya untuk mengikuti placement test. Setelah menunggu waktu placement test, nanti Ananda menunggu waktu nilainya keluar. Setelah itu baru bisa sekolah. Nah, kalau sekarang tidak. Sekarang ketika Ananda sebelum berangkat ke Kairo, itu nilainya sudah terlihat. Jadi, waktu proses pemberangkatan ke Kairo, otomatis Ananda sudah terdaftar di Mahat Al-Azhar. Begitu. Jadi mengenai apakah nanti akan dilakukan placement test kembali di Indonesia sebelum keberangkatan, itu nanti kita menyesuaikan dengan pihak Al-Azhar, Pak. Demikian, Pak. Satu lagi, Buya. Boleh, silakan, Pak. Kemarin saya akan menerima WA ini untuk syarat-syarat yang mau dipenuhi tahap pertama. Baik, Yang poin nomor 6 itu ijazah. Ananda baik. ini kan belum tamat SMP-nya, Buya. Ah, Macam mana tuh, Buya? boleh pakai ijazah yang sebelumnya, Pak. Ijazah SD. Oh, ijazah SD dulu. Ya, untuk ijazah SD dulu, kemudian nanti setelah ijazah SMP-nya sudah keluar, itu bisa diupdate Ya, jadi datanya. timbul keraguan kalau menggunakan jazah SD, nanti di Al-Azharnya nyambungnya SMP, itu takutnya. Jadi di Ma'had tadi di awal saya sampaikan bahwa untuk mendaftar di Ma'had itu sebenarnya tidak membutuhkan ijazah. Oh gitu. Ijazah itu hanya dibutuhkan ketika Ananda melakukan proses eh, pengajuan rekomendasi di Kemenak daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita butuhkan untuk pengajuan rekomendasi di Kemenak pusat. Nah, setelah itu baru di KBRI. Adapun nanti di Mahat Al-Azhar, penempatan kelasnya akan disesuaikan dengan placement test tadi, Pak. Oh gitu ya ya Ya, ya. jadi bagi anak-anak misalnya yang sudah usia, yang penting usianya belum mencapai 18 tahun, itu bisa menggunakan ijazah SD untuk proses-proses di Indonesia. Tapi ijazah itu tidak akan mempengaruhi kelas Ananda pada saat berada di Ma'had. Jadi yang menentukan apa? Yang menentukan adalah hasil placement test tadi. Ya. Gitu. Jadi insya Allah tidak ada masalah, Pak. Jadi yang ijazah yang ada boleh dilampirkan. Nanti ketika Ananda sudah terbit ijazah terbarunya, kan itu sebelum keberangkatan. Nanti bisa diupdate insya Allah. Ya. Gitu. Ya Pak ya. Atas nama siapa Pak Anandanya? Atas nama Lutfi Al-Hadi Oh iya, Ananda Lutfi. Ya. dari Riau. Oh, iya. Boleh. Ada lagi Pak atau ada yang lain? Ini Izin ada. bertanya, Boleh. Ustaz. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini, Buya, persyaratan membuat rekomendasi dari Kemenek daerah, apakah ada bocorannya apa aja yang syarat-syarat yang harus dilampirkan sebelum kami ke sana gitu? Ya, secara umum rekomendasi pengajuan rekomendasi di Kemenak daerah itu tidak lepas dari dokumen pribadi, Ibu. Dokumen pribadi itu KTP orang tua, fotokopinya, kemudian fotokopi kakak, fotokopi akte lahir, dan fotokopi ijazah yang dimiliki oleh Ananda. Misalnya seperti tadi, Ananda masih di kelas 9, maka ijazahnya bisa menggunakan ijazah dari ijazah kelas 6. Nah, itu bisa fotokopinya dilampirkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah surat pengantar dari sekolah. Nah, jadi tahapannya sebenarnya setelah proses paspor atau paling tidak tahap pertama adalah pengurusan surat pengantar dari sekolah. Nah, surat pengantar dari sekolah nanti dibuat 2 rangkap. 1 rangkap nanti Ibu bawa ke Kemenak daerah untuk lampiran persyaratan mendapatkan rekomendasi Kemenak daerah. 1 rangkap lagi diserahkan ke Darul Arifin karena nanti kami akan proses untuk mendapatkan rekomendasi di Kemenak pusat gitu.
Jadi nanti ketika ibu ingin masuk ke Kemenak daerah, yang diperlukan tadi KTP orang tua, KK, kemudian akte lahir anak, kemudian paspor kalau sudah ada, kemudian ijazah ya, kemudian satu lagi foto. Foto biasanya 4x6 2 lembar. Kemudian nanti biasanya ada formulir yang yang harus ditulis atau diisi di Kemenak masing-masing. Dan itu persyaratannya standarnya seperti itu. Adapun nanti ada perubahan-perubahan karena tiap Kemenak tuh saya lihat dari tahun ke tahun punya kebijakan yang berbeda gitu ya. Boleh nanti itu saja yang dibawa. Kemudian nanti kalau perlu dilengkapi yang lain, dilengkapi yang lain. Karena ada beberapa Kemenak juga yang membutuhkan misalnya surat kesehatan, ya, surat keterangan sehat kalau nggak salah dari poliklinik atau dari rumah sakit atau dari dokter, itu juga boleh dibawa. Seperti itu Bu ya. Nanti adapun fixnya ya di Kemenak masing-masing. Ada lagi Bu? Bu Ira, apakah biasanya ada biaya gitu untuk bikin surat rekomendasi Selama ini dari Kemenak? yang kami dengar dari para wali siswa itu enggak ada biayanya. Free. Insya Allah gratis ya. Tidak ada biaya. Kalaupun ada biaya mungkin biaya materai kali. Mungkin perlu bawa materai juga tuh. Ibu ya. Jadi insya Allah enggak ada biayanya sih. Ada lagi atau saya lanjutkan? Pertanyaan lainnya? Ada pertanyaan di sini, kalau ijazahnya sudah ditranslate dan paspor sudah siap, apakah akan secepatnya berangkat, sedangkan bahasa belum bisa? Jadi proses keberangkatan sudah ditentukan di bulan Agustus. Kalau pemberangkatannya dilakukan sebelum Agustus, khawatirnya nanti ketika proses rekomendasi di KBRI baru dibuka, visa Ananda sudah habis di Kairo. Gitu, karena visa pelajar itu ambilin piring, Rel. Visa pelajar itu terbatas waktunya, tidak sepanjang lama ya, kecuali Ananda sudah berada di Kairo nanti. Jadi silakan kalau ijazahnya sudah ada, kemudian paspornya sudah siap, segera didaftarkan. Kalau belum mendaftar, kalau sudah mendaftar nanti tinggal dilengkapi dokumen-dokumen lainnya. Terutama nanti kalau belum bisa bahasa Arab, ya nanti bisa mengikuti bimbingan bahasa Arab yang diadakan oleh Darul Arifin insya Allah. Ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, pendidikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan di Ma'had berapa tahun? Kalau pendidikan di Ma'had itu normalnya, karena Ma'had itu terdiri dari SMP dan SMA, maka normalnya SMP adalah 3 tahun dan SMA adalah 3 tahun. Sama seperti di Indonesia. Tapi ada satu hal yang unik yang diberlakukan di Al-Azhar, khususnya di Ma'had Al-Azhar, ada namanya akselerasi atau percepatan. Percepatan ini diberikan bagi siswa-siswi yang memiliki kemampuan bahasa Arab yang mencukupi untuk mempercepat durasi belajar selama di SMP dan SMA. Kalau di Indonesia kan SMP pastinya 3 tahun, nggak bisa lebih dari itu, nggak bisa cepat dari itu, nggak bisa lebih cepat ya. SMA pun harus 3 tahun, tidak bisa lebih cepat dari itu. Tapi kalau di Ma'had Al-Azhar, ketika antum memiliki kemampuan bahasa yang berkembang pesat, ya khususnya pada saat ikut bimbingan, kemudian proses selama menunggu di keberangkatan dan seterusnya, nanti akan ada namanya musabakoh ya, atau akselerasi percepatan. Nah, kalau ikut percepatan kira-kira berapa lama di Ma'had? Paling cepat adalah 1 tahun. 1 tahun. Jadi kemarin ada anak-anak kita, ada beberapa anak-anak kita yang ketika terbang ke Kairo sudah dapat nilai, kemudian ikut musabakoh, langsung dapat di kelas 2 sanawi atau 2 SMA. Nah, ketika di 2 SMA, itu tidak perlu masuk ke kelas 3 SMA. Jadi ikut musabakoh namanya, ikut musabakoh lagi. Ikut musabakoh untuk masuk ke jamiah. Gitu. Jadi kalau dihitung berapa lama, ya 1 tahun. Gitu ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya, ada yang 7 bulan. Paling cepat 7 bulan. Tapi sekarang udah tidak bisa. Karena tadi pengurusan rekomendasi itu yang menjadi standarisasi keberangkatan kita.
Jadi ada momen-momen di mana ketika kita berangkatkan, kemudian pas ikut akselerasi, kemudian sampai masuk ke jamiah atau universitas itu bisa lebih cepat dari 1 tahun. Tapi kalau sekarang tidak bisa, karena keberangkatan harus bulan Agustus dan keberangkatan harus bulan September, gitu ya. Jadi paling cepat 1 tahun, paling lambat ya kalau namanya lambat ya bisa ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun ya. Tapi kita sangat tidak harapkan itu. Assalamualaikum Ustadz. Saya melihat di Instagram Darul Arifin ada postingan siswa yang mendapat ijazah sanad. Dan ada juga yang mendapat beasiswa saat sudah di Ma'had Al-Azhar. Boleh di-share syaratnya Bu ya, untuk bisa mendapatkan ijazah sanad dan beasiswa. Kalau sanad itu nanti di sana ya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini Al-Azhar itu masih menjadi surganya para penghafal Quran. Artinya kondisi di Kairo itu cukup menunjang ya, cukup membantu menghidupkan semangat menghafal Al-Quran ya. Jadi banyak sekali halakoh-halakoh tahsin, halakoh tahfiz Quran yang bersanad yang berada di Kairo. Sebagian besar anak-anak kita, anak-anak kami di Darul Arifin di Kairo, itu alhamdulillah mengikuti proses halakoh sanad tadi, halakoh Quran bersanad. Dan sebagian besar sudah mendapatkan. Jadi setiap waktu ada saja yang sudah dapat sanad dan itu kami dorong di sana. Jadi bagaimana prosesnya? Ya prosesnya nanti di sana. Ada arahannya, termasuk beasiswa. Kalau beasiswa yang kemarin itu kami yang mengajukan, karena memang ada kesempatan dari Al-Azhar, kemudian Darul Arifin mengajukan beberapa santri kami, kemudian alhamdulillah dapat. Gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Bersifatnya pengajuan ya. Kalau sanad nanti Ananda langsung berhubungan dengan syekhnya di sana, di dekat-dekat asrama banyak sekali, termasuk di Al-Azhar juga. Itu nanti akan kesempatannya besar sekali untuk mendapatkan sanad insyaallah. Ada lagi pertanyaan, rekomendasi dari Kemenak apakah harus dapat paspor dulu? Nah, ada beberapa Kemenak di daerah yang tidak memerlukan paspor. Kalau saya lihat memang hampir semuanya ya, tidak banyak ini Kemenak daerah yang membutuhkan paspor. Jadi bisa mungkin langkahnya ke sekolah dulu untuk dapatkan surat pengantar, kemudian langsung ke Kemenak daerah. Gitu. Kalau misalnya proses paspornya tuh harus menunggu Ananda libur. Jadi coba aja dulu di Kemenak daerah, karena kalau yang tahun-tahun yang sudah berlalu, saya lihat banyak wali siswa mengurus rekomendasi di Kemenak daerah itu tidak memerlukan paspor. Gitu. Tapi ada juga yang harus dicantumkan nomor paspornya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk yang mendapatkan kantor Kementerian Agama yang mempermudah tadi ya, tidak memerlukan paspor tadi. Karena memang proses paspornya itu Ananda harus hadir di imigrasi gitu. Untuk anak kelas 8 sudah bisa daftar ya? Bisa insya Allah. Kelas 8 itu artinya kelas 5 ya. Kelas 8 itu artinya kelas 2 SMP. Bisa insya Allah. Jadi untuk keberangkatan 2024 juga bisa, keberangkatan 2025 insya Allah sudah bisa dibuka. Sudah dibuka pendaftarannya. Nanti bisa didaftarkan di Google Form yang dimiliki oleh Darul Arifin. Di situ tinggal diklik tahun keberangkatannya dan bulan keberangkatannya. Nah, untuk di kelas 8 tadi tetap sama, apabila ingin berangkat di 2024 itu sifatnya pindahan. Nah, terus apakah harus menunggu di kelas 9 dulu? Ya tergantung orang tua ya, dan tergantung anandanya. Kalau anandanya pertama sudah siap, yang kemudian orang tua juga sudah siap, maka bismillah. Karena cukup banyak anak-anak yang pindahan. Ada yang di kelas 1 SMP, atau di kelas 1 SMA, atau 2 SMA, atau 2 SMP gitu ya, kemudian pindah ke Ma'had Al-Azhar. Karena nanti di Ma'had Al-Azhar pun akan mendapatkan ijazah. Ya, ijazah formal yang dimiliki oleh Al-Azhar. Gitu. Untuk tesnya terkait apa saja? Tes placement test itu nanti terkait kemampuan bahasa Arab ya. Kemampuan bahasa Arab nanti akan ada pembelajarannya
atau persiapannya atau bahkan kisi-kisi soalnya diberikan pada saat eh, bimbingan ya, bimbingan belajar yang diadakan oleh Darul Arifin. Nanti ada pengajarnya khusus dan pengajarnya itu dari Kairo langsung ya bagi yang mengikuti bimbingan melalui Zoom nanti eh, pembimbingnya atau pengajarnya dari Kairo Mesir langsung. Jadi nanti di situ akan dibahas juga tentang kisi-kisi soal yang sudah-sudah, kemudian apa saja termasuk nanti tes lisannya akan dibahas di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya apakah calon santri boleh bawa bekal obat atau alat medis kesehatan seperti bawa alat nebu atau obat cairnya? Afwan Ustaz Jazakallah khair. Ya, kalau obat-obatan khusus ya, atau alat-alat pengobatan khusus itu nanti bisa dilampirkan resep ya atau surat keterangan dari dokternya, Biasanya itu seandainya dilakukan pemeriksaan di imigrasi Kairo itu sudah ada resepnya atau surat keterangan dari rumah sakit atau dokter tentang obat-obatan khusus tadi atau alat-alat medis yang dibawa oleh Ananda ke sana. Ya, insya Allah bisa. Yang penting tadi dibawa surat-surat yang apa yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau dokter yang bersangkutan. Dan itu bukan obat terlarang ya, insya Allah bisa. Jadi terhitung pindah benar. Kalau kelas 8 berangkat 2024 jadi terhitung pindah betul Ibu, boleh. Jadi hitungannya pindah, tapi pindah pun sebenarnya di sana nanti akan mengikuti placement test tadi. Karena kelasnya tidak ditentukan oleh ijazah tadi ya. Kelasnya tidak ditentukan oleh ijazah, penempatan kelasnya akan ditentukan oleh kemampuan bahasa Arab yang dimiliki oleh Ananda nanti. Itu dari placement test tadi. Buya, untuk biaya hidup di Kairo kira-kira berapa ya untuk gambaran orang tua saat mau kirim uang bulanan? Jadi kalau biaya hidup di luar uang asrama, karena uang asrama itu 3 juta per bulan, kalau yang kami lihat dari para santri yang di Kairo selama ini, itu kisarannya per bulan antara 400.000 sampai 900.000 ya, antara itu. Ada yang 1 juta juga. Jadi kalau yang standar, yang hemat mungkin sekitar 400, yang standar mungkin sekitar 500, 600, 700 begitu. Itu cukup, saya kira cukup itu ya, cukup terjangkau untuk biaya hidup selama di sana. Karena memang anak-anak pun kalaupun jajan biasanya mereka jajannya tuh kayak susu, ya es krim seperti itu. Di sana alhamdulillah anak-anak kami, karena kita tidak memerlukan bensin untuk motor ya, karena memang nggak ada yang motoran di sana. Semua pakai kendaraan umum. Mau ke sana kemari pakai kendaraan umum. Jadi biaya hidup itu nanti mencakup kendaraan umum, kendaraan dari asrama ke sekolah, kemudian dari sekolah ke asrama gitu. Dan itu sangat murah ya kalau dibanding di Indonesia. Afwan Ustadz, di Ma'had kan 3 tahun, SMP-nya 3 tahun. Padahal saya sudah mau tamat sekolahnya bulan 3, sudah tamat. Itu bagaimana Ustadz? Apa saya harus mengulang sekolah SMA-nya lagi? Kalau dibilang mengulang, artinya lebih mudah ya. Saya tidak melihat itu sebagai mengulang. Karena pertama, materi-materi pelajaran yang diajarkan di Ma'had itu tidak kita temukan di Indonesia. Karena memang Ma'had itu sebagai pembekalan untuk masuk ke universitas. Yang kedua, SMP dan SMA di Mesir itu tadi ada namanya akselerasi. Dan apa bisa ikut akselerasi? Sangat bisa. Banyak yang ikut akselerasi dan mereka menghabiskan di Ma'had itu tidak sampai 6 tahun. Saya tidak melihat, malah ada anak-anak kita yang 6 tahun. Jadi paling standarnya sekitar 2 tahun ya. 2 tahun atau 3 tahun. Tapi yang 1 tahun ada nggak? Ada. Ya. Cuma memang dari Indonesia belum terlalu banyak. Lebih banyak dari negara-negara lain itu banyak yang 1 tahun. Nah, apakah kita bisa? Bisa insya Allah. Yang penting disiplin, semangat, kemudian memperbaiki kemampuan bahasa Arab terus-menerus. Insya Allah bisa menyesuaikan diri untuk kelasnya di sana, di akademisnya bisa lebih cepat insya Allah.
gitu ya. Kalau info-info seperti link pendaftaran, pengumpulan berkas dan lain itu bisa kita dapatkan dari Instagram atau apakah ada grup tersendiri. Ya kalau untuk pendaftaran itu bisa di Japri di WA ke saya di 0812 8110 1515. 0812 8110 1515. Nah, itu untuk pendaftaran. Nanti setelah pendaftaran, setelah melakukan pendaftaran, nanti orang tua akan dimasukkan ke grup khusus, grup WhatsApp khusus wali siswa. Di situ nanti akan ada pembahasan-pembahasan seputar tahapan-tahapan pemberkasan, pengumpulan berkas tadi ya, kemudian nanti ada tahapan lagi bimbingan belajar, dan sampai proses keberangkatan ke Kairo. Itu ada. Jadi silahkan kalau mau mendaftar di Japri ke saya di 0812 8110 1515. Kemudian nanti akan diteruskan setelah mendaftar ke grup khusus wali siswa bagi orang tuanya dan grup calon pelajar untuk anandanya. Atau bisa langsung ke Universitas Al-Azharnya ya. Tadi ya, kalau ijazah yang tidak muadalah tidak bisa sekarang. Jadi sudah berapa tahun belakangan tidak bisa anak-anak yang punya ijazah SMA atau bahkan ijazah aliyah pun tidak bisa langsung. Jadi kalau yang SMA, kalau melalui Kemenak itu harus ikut tes dulu, kemudian ikut Pusiba dulu di Indonesia 1 tahun, kemudian tahun berikutnya atau tahun 2 tahun berikutnya itu bisa berangkat ke Kairo. Tapi kalau di Ma'had Al-Azhar langsung berangkat. Di bulan yang ditentukan langsung berangkat, ikut placement test dulu, langsung berangkat, kemudian nanti bisa ikut akselerasi percepatan di Kairo langsung. Gitu, bedanya di situ. Tapi kalau langsung masuk universitas enggak bisa. Nanti cara pengiriman uang untuk belanja Ananda, nanti bagaimana Bu ya? Untuk pengiriman uang, ada beberapa cara. Yang pertama, Ananda bisa dibekali ATM. ATM dari Indonesia, dari bank apapun. Yang penting ada logo Visa atau Master. Kemudian yang kedua bisa dititipkan ke rekening Yayasan Darul Arifin. Nanti Ananda tinggal mengambil di sana sudah dalam bentuk mata uang pound ya, pound Mesir. Jadi nanti bisa diambil di bagian keuangan di asrama gitu. Atau pakai ATM juga tadi bisa insya Allah. Kalau untuk lanjut ke universitas waktu tesnya bersamaan dengan lanjut ke SMA atau SMP Ustaz. Waktu masuknya universitas apa nih? Universitas Al-Azhar. Universitas Al-Azhar ya kalau lewat Kemenak ya berarti ya boleh pilihan mau ke Ma'had atau ke universitas lewat Kemenak. Karena tahun-tahun kemarin banyak juga siswa yang sudah lulus aliyah, kemudian mereka daftar ke Kemenak, enggak masuk, akhirnya kita berangkatkan ke Kairo, kemudian ambil jalur Ma'had dan di sana mereka berusaha untuk akselerasi atau percepatan. Seperti itu kira-kira. Paspor calon Banat, apakah ditanggung di dalam 27 juta? Ya. Itu Ustadz, 27 juta apa ya? Kalau untuk keberangkatan dan pemberkasan 26 juta, bukan 27 juta ya Pak. 26 juta. Nah kemudian kalau paspor dibuat di daerah masing-masing, karena paspor seperti KTP. Paspor itu dokumen pribadi, tanda pengenal pribadi yang akan digunakan di luar negeri. Itu harus diurus di imigrasi terdekat dari rumah masing-masing. Bukan diurus di Darul Arifin. Gitu ya Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita sudah 1 jam ya, 1 jam lebih, 9 menit. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akan tutup. Apakah Ma'had ada tidak naik kelas? Ya, di Al-Azhar cukup potensial ya untuk tidak naik kelas. Bukan hanya di Ma'had, di S1 juga banyak. Banyak teman-teman yang sudah berada di kampus di Universitas Al-Azhar itu tidak naik kelas. Banyak karena memang di sana tidak pakai sistem SKS, ya, tidak seperti di Indonesia. Jadi hampir sama ketika antum sekolah di SMP, SMA, di Universitas Al-Azhar pun itu pakai sistemnya model naik-naikan kelas. Jadi kalau ada misalnya dua atau 3 materi pelajaran yang nilainya di bawah standar, maka harus mengulang 1 tahun materi tadi. Gitu. Jadi kemungkinannya besar untuk tidak naik kelas. Dan itu hal yang
cukup biasa di sana. Maka bagaimana caranya? Ya untuk masuk ke universitas apabila ingin memiliki kualitas yang bagus memang harus melalui ma'had. Karena di ma'had nanti pembekalan-pembekalan untuk masuk ke universitas itu sangat punya banyak peluang untuk didapat di sana ya. Begitu. Berarti biaya paspor di luar biaya 26 juta di luar paspor ya betul. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Jarak asrama dengan sekolah berapa jauh? Eh, eh, itu kalau naik angkutan umum kisarannya 5 sampai 10 menit, Bu. 5 sampai 10 menit. Kalau Kairo tuh kecil, tidak seperti kota-kota besar di Indonesia ya. Kayak Jakarta itu cukup besar. Kalau di Kairo kecil dan tidak macet di sana. Kalaupun ada macet di titik-titik tertentu aja. Jadi kecil insya Allah kalau Kairo. Kalau untuk pembayaran per bulannya, kira-kira kayak ya. Kalau pembayaran per bulan 3 juta Ibu. 3 juta untuk biaya asrama. Kalau biaya sekolahnya gratis. Jadi kalau mau lanjut ke universitas kita harus akselerasi SMA kalau tidak dapat dari Kemenak. Ya, kalau tidak dapat dari Kemenak bisa melalui jalur Ma'had ini. Nanti di Ma'had setelah berada di Kairo bisa ikut akselerasi atau percepatan untuk memangkas durasi belajar selama di Ma'had tadi. Ya. Dalam undangan rapat nanti jam 1 siang, iya insya Allah ini khusus untuk wali siswa yang sudah mendaftar, nanti kita ada Zoom lagi di jam 1 khusus pembahasan masalah pemberkasan dan selanjutnya insya Allah. Tidak bisa langsung masuk ke universitas, ya maaf Ustadz bertanya agak melebar, ya silakan lebarnya seberapa banyak Pak, monggo silakan. Ini kita sudah jam 1 lewat. Dan apabila ada yang masih ingin ditanyakan, bisa melalui ke WhatsApp saya, insya Allah, atau melalui grup umum. Ini ada pertanyaan. Apakah santri-santri diikutkan wajib militer? Tidak, Pak. Tidak wajib militer untuk orang asing. Ya, tidak wajib militer untuk orang asing. Apalagi sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau zaman saya dulu pada saat di Mesir kita sempat ikut-ikutan tuh wajib militer. Cuma bukan wajib ya, ikut-ikutan kegiatan teman-teman Mesir yang saat itu ada wajib militer. Itu waktu itu kalau tidak salah di Alexandria setiap tahun tuh ada. Dan ada beberapa mahasiswa yang ikut saat itu. Cuma bukan wajib militer namanya. Cuma sekedar membuka pengetahuan aja, wawasan tentang sistem kemiliteran di Mesir, kemudian geografi dan seterusnya. Kalau sekarang sudah tidak ada, untuk orang asing tidak boleh lagi. Keluar sudah tamat di Ma'had Ananda, apakah masih boleh tinggal di asrama Ma'had? Boleh. Ya, asramanya dari asrama Darul Arifin ya, bukan asrama Ma'had. Kalau sekolahnya di Ma'had Al-Azhar, boleh insya Allah. Masih betah sampai S1 pun boleh insya Allah. Apakah siswa Darul Arifin di Kairo ada program Mutun Tolabul Ilmi? Apa Mutun Tolabul Ilmi? Kalau istilah-istilah itu di Mesir berbeda ya. Berbeda. Kalau matan ya Tolabul Ilmi ya memang semua santri Darul Arifin itu memang di sana untuk belajar ya. Untuk belajar dan halakohnya banyak sekali. Jadi kalau sudah berada di Kairo akan banyak majelis-majelis ilmu yang bisa diikuti. Ada halakoh-halakoh seperti halakoh tafsir, hadis, Quran, fikih. Kemudian banyak sekali yang bisa diikuti baik di Masjid Al-Azhar ataupun di tempat-tempat lain, di sekolah dan seterusnya. Karena sekarang kondisi Timteng lagi nggak stabil, apakah ada perekrutan mujahid? Tidak ada Pak. Kalau untuk pelajar ya kita tidak sarankan untuk ikut-ikutan itu. Jadi memang karena anak-anak ke sana tuh untuk belajar, tidak boleh untuk ikut-ikutan soal politik ataupun menjadi mujahid lah, belum saatnya nanti. Ya, mereka akan ada saatnya untuk menjadi mujahid insya Allah. Ya, saat ini yang diperlukan adalah mereka untuk menuntut ilmu di Al-Azhar, untuk menjadi orang-orang yang bisa kita harapkan di masa depan, ya, untuk menebar
ilmu manfaat untuk banyak umat ya, termasuk untuk dunia insya Allah. Kalau untuk ke pelajar-pelajar yang ada di Kairo, kita tidak sarankan untuk mengikuti dunia-dunia yang tidak berkaitan dengan pendidikan. Begitu ya Pak ya. Ya demikianlah pertemuan bincang Sabtu kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah memberikan ridhonya dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi ayah bunda yang anandanya sudah mendaftar dan akan berangkat ke Kairo, juga memberikan kemudahan kepada ayah bunda yang lain yang belum mendaftar, kemudian ingin melanjutkan anaknya ke Al-Azhar Kairo Mesir. Semoga Allah kasih kemudahan, limpahan rezeki dan seterusnya ya. Demikian, terima kasih banyak atas kehadiran atau bergabungnya ayah bunda, adik-adikku, saudara-saudariku sekalian. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung ke WhatsApp saya tadi di 0812-8110-1515 atau bisa datang ke kantor Darul Arifin di Jati Asih, Bekasi. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca Hukmul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi